Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Roma Irama. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba dia setelah ketemu guru gembul jadi ngomong begini ya guys ya. Ini ya begitulah guys. Mungkin job lagi sepi atau mungkin stres anaknya kena narkoba lagi ya, wallahu alam ya. Ini ada cuplikan, nggak nyangka gue gitu sampai Bang Roma, Bang Haji ngomong begini, Bang Haji. Waduh, Bang Haji kenapa? Allahu Akbar. Sampai begini nih, dengar ya. Ini cuplikannya aja yang gue tunjukin di sini. Ntar mungkin fullnya coba gue taruh di belakang ya. Full yang gue dapat gitu maksudnya ya, bukan full Roma Iramanya, bukan. Bodo amat sama dia. Ya kenapa bisa jadi begini? Orang kadang-kadang otak gimana ya? Nih, dengar nih. Salah nasab. Ini sudah bukan pembahasan nasional, tapi sudah merupakan pembahasan internasional. Oke, kalau pembahasan internasional gua masih oke lah, ada beberapa narkoba luar negeri yang justru memperkuat Alawi itu ya, ada pernyataan-pernyataannya ada ya. Oke, gua masih terima di sini nih, di awal ini aja gua dicuplikan ini aja gua udah, waduh, kok begini gitu. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ahli nasab di dunia siapa? Siapa Bang Haji? Ahli nasab di dunia siapa? Yang mempermasalahkan Mbak Alawi cuman Indonesia. Yang gua tahu nih yang sekarang ini cuman Indonesia dan Imat dan golongannya. Ini informasi sesat Bang Haji. Bang Haji kenapa sih Bang Haji? ternyata lebih berpihak kepada bahwa Mbak Alawi ini bukan zuriat Nabi, ahli genetika dari BRIN. Ahli genetika dari BRIN siapa yang sugeng itu? Udah lu selidiki itu ahli genetika BRIN itu. Aduh, si sugeng di BRIN jadi apa dia? Udahlah, tapi ya nggak apa-apa ya guys. Mungkin ya panggung lagi sepi, job-joban lagi sepi ya, supaya naikin nama, supaya banyak yang nonton, banyak yang reaksi, termasuk gue ya, akhirnya dia bikin sensasional begini, bisa jadi gitu. Dan gue nggak mau bahas dia lama-lama ya, gue mau ada satu Buzaini namanya ya, di kontennya dia ada cuplikannya, dia ngebahas tentang Roma Irama ini guys. Kita lihat ya, kita lihat Buzaini ini. Gue asik tanggapannya dia, ini orang ilmiah banget gitu, ilmiah secara pondok, bayangin. Jarang-jarang ada orang pondok yang bisa berbicara secara ilmiah akademisi begini nih. Kita dengar nih. Oke, di situ judulnya Bang Haji menebar informasi sesat tentang Pak Alawi. Harus tanggung jawab. Iyalah,
Wah, jangan ngawur habis ngomong begini nanti. Nanti dengerin dulu dah saya ini ngomong apa. Maaf sebelumnya, masalah masak ini sudah bukan pembahasan nasional, tapi sudah merupakan pembahasan internasional. Itu tadi. Jadi dunia ini membahas masalah masak. Dan menurut Dunia mana yang membahas masalah nasab sampai begini? Dunia mana? Dunia gaib? Dunia Mama Coli? Ada. para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ya ternyata lebih Ahli nasab dunia siapa? berpihak kepada bahwa Alawi ini bukan zuriat Nabi. Itu bukan urusan saya, bukan urusan saya, dan terserah para ahli sejarah, para ahli nasab. Bukan urusan saya, tapi lu ngomong Bang Haji. Jadi kalau urusan lu apa? Lu ngomong ini urusan lu apa? Urusan konten, urusan monetize, urusan karena nggak ada panggung, urusan lu stres karena anak lu kena narkoba lagi. Begitu. Judi, gitu. Hah, lu Bang Haji. Udahlah, ya Allah. Kenapa ya lu? Lanjut. Tapi terkonfirmasi seperti itu di ulama-ulama dunia ini seperti itu. Nah, ulama dunia siapa? Nah, itu dari gue kalau denger. Gemes gue pengen ketemu banget sama orang. Haji Roma Irama yang jago. Ada. Kapan kita podcast gitu? Ayolah. Ayo ngomong sama gue aja gitu. Informasi dari mana lu gitu. Kita membahas secara akademisi aja. Debat kita. Ayolah. Duh, jangan ketemu yang ilmiah-ilmiah lu Bang Haji. Ya lu berguru sama guru kembul sih. Lanjut. Inilah pentingnya Pak Haji itu. Kalau memang mau kulakan lah bahasanya, kulakan itu kita ngambil barang ingin kita jual lagi, ya mestinya ngulaknya di tempat yang produknya resmi gitu loh. Biar kita nggak jual barang abal-abal, karena apa yang kita jual itu apa yang kita kulak, apa yang kita kasih itu apa yang kita dapat. Nah, ini orang kalau belajar balaghah begini, dia analoginya, permisalannya canggih. Ya, artinya, iya lu kulak di mana nih barang supaya lu jualnya enak gitu. Jangan lu kulakan di barang yang produksinya itu nggak jelas gitu, nggak standar SNI gitu. Akhirnya jualan lu kacau, diketawain orang lu Bang Haji. Gitu. Tapi gue sih kalau melihatnya ya mungkin ya ada banyak faktor dia begini, karena mungkin sepi job atau mungkin mau naikin rating YouTube-nya, bawa alam, dan dia tadi sempat bilang nggak ikut campur, tapi ikut ngomong, kan tolol kalau begitu Bang Haji ya. Lanjut. Kalau informasi-informasi begini aja, aduh, nanti Pak Haji ini bukan ditertawakan sebetulnya, diherankan. Saya ngelihat dari mimik mukanya Pak Haji, dari wajahnya, itu serius sekali. Ada kepedulian, ada rasa kasih sayang, bersahabat dengan para habaib. Gus ini Masya Allah masih berakhlak ya, mimiknya kepedulian ini. Kalau gue ngelihatnya enggak, ya dia sok untuk seperti ilmiah padahal dia kagak paham gitu. Jadi ya itu tadi mungkin dia kulakannya di mana gitu, dia dapat ilmunya dari mana, beneran dari ulama nasab atau dari guru gembul gitu. Nah, terus ikut ngomong masalah ini, ngomongin masalah brain, si siapa itu Sugeng itu, di brain jadi apa Sugeng? Pakai ngomong ahli genetika dunia, mana ulama dunia. Nah jadi sebenarnya ya itu tadi, kalau gue tetap ya artinya Roma Irama ini mungkin stres anaknya ketangkap lagi atau memang sepi job. Lanjut. Artinya bukan mau menyerang mereka, tapi mau bicara kebenaran. Itu penting sekali Pak Haji. Tapi tolong, dari mana kebenaran itu diambil itu lebih penting Pak Haji. Kita bicara kebenaran itu penting, tapi dipastikan dulu benar itu penting. Dari mana Anda dapat itu untuk diverifikasi sebagai kebenaran, itu juga penting Pak Haji ya. Betul. Nanti videonya Gus Zain ini gue taruh di belakang full ini yang gue dapat ya. Jadi gini guys, nggak usah masalah nasab ya, nggak usah masalah nasab ya. Al-Quran itu ada ya. Masalah rumah tangga itu ada hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ada orang yang ngerti hukum dari keluarga laki-laki, ada yang orang mengerti hukum dari keluarga perempuan gitu. Nggak satu pihak gitu. Nah, Roma Irama ini dia dapat dari guru gembul yang gue tahu nih, dia ngebahas ini dari guru gembul. Kemarin udah ada yang bilang sama gue guru gembul bla 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 bla. Terus tiba-tiba ikut Roma Irama, gue bilang, loh kok gini? Belum ngambil pihak yang sini udah langsung seolah-olah memverifikasi bahwasanya apa yang disampaikan si gembul itu benar gitu.
Loh, ya tolol kalau gitu. Kalau ada perselisihan paham dua pihak, orang yang berakal sehat, sekali lagi ya, Roma Irama, orang yang berakal sehat, itu kalau masalah rumah tangga aja ada hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka orang yang berakal sehat, kalau ada dua orang betul, lu mau berdiri di tengah, yang ngomong gak ikut campur, mestinya dengar dari pihak sini, dengar dari sini. Jangan langsung memverifikasi seolah-olah gitu. Iya, tolol itu namanya kalau begitu. Bukan begitu sayang. Lanjut, Bu Zaini. Jadi jangan menyampaikan statement lalu berkata walaupun itu bukan urusan saya, bukan urusan saya dari mana. Pak Haji persiskan dulu posisinya. Pak Haji itu mengutip dari siapa? Kalau Pak Haji berteori, apa dasarnya gitu loh. Kalau Pak Haji mengutip dari siapa? Itu teori berpikir, teori berkalimat paling dasar Pak Haji. Ini kunta nakilan fabisiha wa in kunta mudayan fabil hujjah. Kalau kamu mengutip, dari mana dikutipnya? Dari guru gundul. Ya kasih tahu guru gundul gitu. Biar enak kita ngetawainnya gitu loh. Cinta gue sama cara bicaranya saya ini. Dia ini ilmiah secara Islami loh. Secara mahadi. Jadi secara pondok dia istimewa ya. Ngutip dari siapa lu? Ulama mana lu Roma lu ngomong gitu. Aduh, lanjut. Oh wajar, ahlinya segala ahli ya. Mesti aneh-aneh kan. Atau Pak Haji dapat informasi atau Pak Haji meneliti apa argumentasinya. Mana ulama nasabnya itu loh. Nggak usah bicara keabsahan Balawi deh. Bicara bagaimana menyaring informasi yang terkini saja. Kita di dunia medsos seperti ini semua masuk untuk menyaring berita aja susah. Sehingga sekelas Pak Haji aja terjebak dengan narasi begini. Itu ya, begitu aja ya. Bentar, kalau ini masih Masya Allah dia bilang terjebak. Kalau bilang kenapa jadi tolol gitu. Kalau gue, bahasa gue ya, Roma Irama kenapa jadi tolol. Itu terjebak masih bagus. Gue ini masih berakhlak. Gue gak bisa. Gue kalau tolol ya gue bilang tolol gitu. Karena ini jelas gitu. Kalau memang dia gak mau ikut campur, ngapain ngomong, ngapain memverifikasi. Ataupun kalau dia nggak mau ikut campur, ya itu tadi, dalam rumah tangga aja ada hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya, berseteru nih, suami istri. Harus ada keluarga laki-laki yang ngerti hukum, harus ada keluarga perempuan yang ngerti hukum. Nggak bisa satu pihak aja gitu. Iya, itu kalau orang pinter. Ya, kenapa Haji Roma Irama jadi tolol gitu. Iya kan? Lanjut. Jangan lagi nanti ikut kemat Pak Haji. Oh, saya kan cuma ngutip. Biar kalau salah nggak tahu. Ya. Nah, kalau kemat masih lumayan Pak Haji, jelas ngutipnya dari situs internet ya. Dan Pak Haji ngutip dari mana itu? Dari Google gitu. Nanti Google juga begitu. Wah, saya kan cuma ikut kemat. Kalau salah ya bukan urusan saya, kemat yang salah. Kemat juga begitu. Saya kan cuma ngutip. Kalau salah ya bukan urusan saya. Kok ngegas ya, dari gayanya soal paling benar itu loh. Udah gini. Kalau memang berdiri di tengah ya jangan ada narasi yang seperti itu. Kalaupun mau bernarasi seperti itu, yang jelas Roma Irama, woi wajib, yang jelas jangan tolol, yang jelas lu ngutip dari siapa atau lu berteori mana dasarnya gitu. Iya ngomong Brin. Ya udahlah ya kalau gue sih ngelihatnya Roma Irama jadi begini ya mungkin ada hubungannya sama ini guys ini ada hubungannya mungkin lagi Ridho Roma ditangkap polisi ya ini Ridho Roma ditangkap polisi Minggu 2021 ya jadi mungkin ada pengaruhnya stres sama anak juga ya wallahu alam atau mungkin job panggung lagi sepi. Ya anaknya terlibat narkoba kan kesian juga ya. Nah, ini berdua nih. Nah, fotonya gua taruh di situ tuh. Ya mungkin ya kita nggak tahu. Gua jadi ingat ada satu ceramah Ning yang Masya Allah Ning Laila ini. Ya, dengerin nih. Ojo mendem, ojo narkoba. Dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolongan. Nah, puterane dewe kenek narkoba. Roma Irama niku lagunya saya. Betul. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya itu ojo mendem, ojo narkoba. Dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolongan. Kecolongan. Nah.
Jadi gue ngelihatnya dari masalah ini, kenapa Rhoma Irama jadi tolol? Menurut gue ini, ya mungkin ya sepi job, dia mau naikin rating YouTube-nya, atau stres karena anaknya. Karena kalau dia mau berbicara secara ilmiah, pernyataannya dia ini tidak ilmiah sama sekali. Bahkan bisa gue bilang tolol. Gue Babaldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nih video reaksinya Gus ini gue taruh di belakang ya. Maaf sebelumnya, masalah nasab ini sudah bukan pembahasan nasional, tapi sudah merupakan pembahasan internasional. Jadi dunia ini membahas masalah nasab. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ya ternyata lebih katakanlah berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi. Itu bukan urusan saya ya. Bukan urusan saya, itu terserah para ahli sejarah, para ahli nasab. Tapi terkonfirmasi seperti itu di ulama-ulama dunia ini, seperti itu. Ini adalah narasi dalam podcastnya Haji Rhoma Irama yang kedua, yang masih bicara masalah nasab sedikit banyak. Narasi tajam begini muncul dari beliau. Menurut para ahli nasab di dunia saat ini lebih berpihak kepada bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Kira-kira begitu yang terkonfirmasi, maksudnya terkonfirmasi oleh ulama nasab gitu, seluruh dunia. Dan itu bukan urusan Bang Haji. Kalau masalah itu, ini ucapan Bang Hajinya ya, begini Bang Haji ya, itu bukan urusan Bang Haji, tapi Bang Haji berbicara seperti itu didengarkan orang. Kalau itu bohong, Bang Haji menyesatkan. Saya tidak mau bicara tentang masalah tetek bengi ilmu nasab. Toh Bang Haji tertariknya ikut kajiannya Guru Gembul kok. Dari situ kan saya paham, berarti Bang Haji ini bicara masalah nasab tidak dari jalurnya. Bukan podcast dengan yang ahli nasab, tapi podcast dengan Guru Gembul, ahli segala ahli. Ya walaupun Guru Gembul kan sudah bilang taklid sama keimat ya. Ya tapi itulah urus pilihan ya, pilihan. Anda mau belanja dimanapun pilihan. Saya nggak persoalkan itu, tapi itu masalah di basic berpikirnya. Kita biasanya kalau konsultasi penyakit itu ke dokter, bukan ke tukang bengkel ya. Enggak, kecuali mau konsultasi motor mogok baru ke bengkel, bukan ke dokter. Tapi kalau bagi Bang Haji kepada Guru Gembul berbicara apapun boleh ya silakan. Cuma ini informasi nggak polemik dalam masalah nasab Pak Haji. Ini masalah Pak Haji dari mana dapat berita begini? Ulama nasab dunia yang mana Pak Haji? Dunia kersak. Perlu Pak Haji ketahui, ya, ulama nasab di dunia itu ada namanya Pak Haji, namanya Said Mahdi Ar-Rojai. Itu Pak Haji, mungkin Pak Haji nggak tahu karena Guru Gembul nggak bicara itu sih. Guru Gembul udah bicara seolah-olah dia yang membangun ilmu nasab sih, ilmu sejarah dia yang bangun. Jadi teorinya dia dicekokin gitu. Ya bagi saya sih ya, kalau orang dicekokin antara coklat asli dengan coklat palsu tapi mirip, lalu tertipu ngambil coklat yang palsu, itu masih wajar. Kalau tai kambing dengan coklat dijejerkan terus masih terjebak pilih yang tai kambing, nggak perlu saya bicara kalau begitu. Udah nggak beres berarti. Kita bicara nasab, bicara fikih, bicara apa, bicara hadis, mesti dengan yang ahli, jangan dengan yang mengahlikan diri kan begitu ya. Nah kembali lagi kepada pembicaraan ini Pak Haji, ini bukan urusan Pak Haji menurut Pak Haji, tapi Pak Haji bicara ini kepada publik. Ini urusan Pak Haji jelas ya. Anda sampaikan narasi ini ke publik, ini urusan Pak Haji. Buktikan sekarang, mana ulama nasab satu saja yang mengatakan Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi Pak Haji. Ulama nasab ya. Syekh Mukbil bukan ulama nasab. Nggak ada dia disebut ulama nasab. Apalagi Moro Sukri, apalagi Al-Kalidari, di mana dia ulama nasab? Kasihan saya sama Pak Haji, bukan apa-apa. Karena Pak Haji itu banyak pengikutnya, dianggap mengerti, tetapi kok di informasi seperti ini melesetnya luar biasa Pak Haji. Nah, qobah di dunia ini Pak Haji, orang yang mengurus nasab, di mana di situ ada nakibnya, ada yang ahli nasab, itu tidak ada yang mengatakan Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Nabi Pak Haji. Nakib di Hijaz, di Madinah, saya nggak usah sajikan bahasa Arabnya, nggak usah sajikan buktinya. Ini sudah mafhum bidoruri Pak Haji, orang sudah kenal semua ini. Sampai ada sayembaranya Pak Haji, mungkin Pak Haji nggak tahu. Dulu itu ada disayembarakan Pak Haji, kalau bisa menunjukkan satu saja nakobah resmi. Artinya nakobah itu apa Pak Haji? Satu badan yang mengurus tentang nasab, di mana di situ ada ahli nasabnya. Kalau sampai ada satu saja yang resmi, nakobahnya resmi terdaftar, dia mengeluarkan rilis Ba'alawi batal, dikasih duit Pak Haji. Sampai begitu.
Jadi saya heran kenapa Pak Haji gampang sekali berstatement seperti ini. Yes, saya bukan Balawi Pak Haji ya, jadi nggak ada kepentingan saya membela nasab saya karena saya bukan Balawi, bukan yang punya nasab ini. Tapi saya miris sekali ketika Pak Haji begitu gampang berbicara seperti ini. Dan Pak Haji berbicara seperti ini tentu ingin semua orang ikut, karena kalau orang berbicara tidak ingin diikuti orang, tidak mungkin bicara di kanal YouTube. Dia ngobrol di warung kopi. Pak Haji bicara dalam podcast. Ya. Labelnya aja sudah edukasi, podcast, ngundang ustadz. Saya juga bingung kenapa ustadznya di situ diem aja. Kira-kira ulama nasab yang mana sih yang mengatakan Balawi itu batal? Anda datang Pak Haji coba ke Madinah, tanya kepada Sayyid Anas Al-Qutbi, Nagipul Hijaznya. Tanya coba ke Iran, kemana coba. Sudah ada Pak Haji ya, sudah ada yang tanya ke mereka, itu sudah ada. Yang datang ke nasabah dunia itu sudah ada. Jadi Pak Haji harus tahu, yang batal itu kata Ki Imaduddin Kresek lalu diikuti oleh Guru Gembul. Lalu kalau Pak Haji bicara itu dan sepakat dengan itu, jangan lalu menarasikan hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Sederhana sekali, sederhana sekali. Saya lihat Pak Haji itu serius bicara ini, digabung dengan mungkin prihatin karena ada doktrin-doktrin Habib yang begini-begitu, yang mungkin salah memahami tafsirnya atau apa. Saya masalah itu masih dinamika ilmiah. Kalau masih pakai kata kunci menurut tafsiran ulama, ya berarti kan ikut ulama Pak Haji. Ya ulama kan banyak Pak Haji. Ya, yang tadhir ahlul bait itu kalau Pak Haji sepertinya kok itu ke istri-istri Nabi saja. Ya itu satu tafsiran, bahkan itu bukan tafsiran yang kuat Pak Haji. Ada yang bilang ashabul kisah. Oh, banyak sekali masalah itu. Jadi tidak perlu digas masalah itu ya. Kalau lalu dianggap ada orang yang salah paham dengan tafsir, apa ulama yang menafsirkan yang salah lalu mau menyalahkan ulama? Lah nggak begitu Pak Haji, aturan mainnya nggak begitu. Jadi nggak perlu digas kalau bicara tafsir. Orang bicara apapun, kalau dia punya landasan keilmuan ada tafsirnya, Anda salahkan itu, jangan dianggap orang salah tafsir. Bukan dia yang menafsirkan Pak Haji, ada landasannya Pak Haji. Ayat tathir itu dibahas lengkap. Nah inilah pentingnya Pak Haji itu. Kalau memang mau kulakan lah bahasanya, kulakan itu kita ngambil barang ingin kita jual lagi, ya mestinya ngulaknya di tempat yang produknya resmi gitu loh, biar kita nggak jual barang abal-abal. Karena apa yang kita jual itu apa yang kita kulak, apa yang kita kasih itu apa yang kita dapat. Ya. Kalau informasi-informasi begini aja, aduh, nanti Pak Haji ini bukan ditertawakan, sebetulnya diherankan. Saya ngelihat dari mimik mukanya Pak Haji, dari wajahnya itu serius sekali. Ada kepedulian, ada rasa kasih sayang, bersahabat dengan para habaib. Artinya bukan mau menyerang mereka, tapi mau bicara kebenaran. Itu penting sekali Pak Haji. Tapi tolong, dari mana kebenaran itu diambil itu lebih penting Pak Haji. Kita bicara kebenaran itu penting, tapi dipastikan dulu benar itu penting. Dari mana Anda dapat itu untuk diverifikasi sebagai kebenaran, itu juga penting Pak Haji ya. Jadi jangan menyampaikan statement lalu berkata walaupun itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya dari mana. Pak Haji persiskan dulu posisinya. Pak Haji ini mengutip dari siapa? Atau Pak Haji berteori, apa dasarnya gitu loh. Kalau Pak Haji mengutip dari siapa? Itu teori berpikir, teori berkalimat paling dasar Pak Haji. In kunta naqilan fabisiha wa in kunta mudayyan fabil hujjah. Kalau kamu mengutip, dari mana dikutipnya? Dari Guru Gembul. Ya kasih tahu menurut Guru Gembul gitu. Biar enak kita ngetawainnya gitu loh. Oh, wajar, ahlinya segala ahli ya. Mesti aneh-aneh kan? Atau Pak Haji dapat informasi atau Pak Haji meneliti apa argumentasinya? Mana ulama nasabnya? Itu loh penting Pak Haji. Nggak usah bicara keabsahan Balawi deh. Bicara bagaimana menyaring informasi yang terkini saja. Kita di dunia medsos seperti ini semua masuk, untuk menyaring berita aja susah. Sehingga sekelas Pak Haji aja terjebak dengan narasi begini. Gitu ya. Begitu Pak Haji ya. Jangan lagi nanti ikut kemat Pak Haji. Oh saya kan cuma ngutip, biar kalau salah nggak tahu. Ya. Kalau kemat masih lumayan Pak Haji, jelas ngutipnya dari situs internet ya. Pak Haji ngutip dari mana itu? Dari Guru Gembul gitu. Nanti Guru Gembulnya juga begitu. Wah saya kan cuma ikut kemat. Kalau salah ya bukan urusan saya, kemat yang salah. Kemat juga begitu. Saya kan cuma ngutip. Kalau salah ya bukan urusan saya. Gitu kok, ngegas ya. Ngegas itu maksudnya dari gayanya seolah paling benar itu loh. Ini lelucon akhir zamannya. Allahumma dina ada sabit. Umrah reguler. Tar Jakarta,
bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 08231162964.